Ini kita akan membahas audit untuk aset tidak berwujud ya. Nanti untuk semester berikutnya kita akan lanjut lagi ke audit-audit untuk akun yang lain gitu. Nah, audit aset tidak berwujud ini ada di bukunya Pak Sukrisno Agus di buku yang kedua. Jadi menurut saya lebih baik kalian membeli buku yang kedua karena buku yang kedua pun akan terpakai di auditing kedua nanti. Oke, kita mulai ya. Nah, kemarin itu kita akan membahas mengenai audit terhadap aset berwujud ya atau aset tetap. Di mana aset tetap itu kan dia ada wujudnya. Nah, kalau aset tidak berwujud ini adalah aset moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai bentuk fisik ya. Jadi nggak ada bentuknya nih dia nih. Makanya namanya adalah aset tidak berwujud gitu. Nah, aset tidak berwujud itu diakui jika kemungkinan perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Terus biaya perolehan dari aset tersebut itu dapat diukur dengan andal. Nah, eh, jadi harga perolehannya itu biasanya itu si entitas itu mengukur aset tidak berwujud itu pada awalnya adalah sebesar biaya perolehan. Nah, eh tapi kan di sini kan ada aset tidak berwujud yang dia itu dari pengeluaran internalnya. Nah, kalau misalnya entitas ada melakukan pengeluaran internal gitu yang terjadi atas aset tidak berwujud tersebut, nah itu nggak boleh dikapitalisasi ke nilai aset tersebut gitu loh. Nah, semua pengeluaran untuk aktivitas riset sama pengembangannya itu harus dimasukin ke beban gitu. Kecuali pengeluaran-pengeluaran internal tersebut merupakan bagian dari biaya perolehan aset lain yang memenuhi kriteria pengakuan dalam SKK tetap gitu ya. Nah, jadi ini kalau di AK itu kita masuknya tuh ada yang ke research and development. Di situ itu ada pembagiannya tuh, ada aturannya tuh di SAK tuh. Mana pengeluaran-pengeluaran internal yang masuk ke R&D expense, mana yang bisa dikapitalisasi ke nilai asetnya. Biasa sih nilai legal ya. Biasanya sih biaya legal gitu. Jadi kalau biaya legal itu adalah yang boleh kita kapitalisasi ke nilai aset tidak berwujud gitu. Nah, di sini adalah pengeluaran berikut yang harus diakui sebagai beban. Ya, jadi yang harus diakui sebagai beban dan bukan sebagai aset tidak berwujud. Itu contohnya adalah kayak merek, logo, judul publikasi, daftar konsumen yang dihasilkan secara internal gitu. Nah, ini harusnya masuknya ke beban. Terus biaya perintisan termasuk biaya legal gitu. Jadi kayak misalnya itu biasanya sebelum kita mendirikan usaha kan kayak ada biaya notaris gitu kan ya, ada biaya kesekretariatan. Nah, itu harus dimasukinnya ke dalam beban gitu ya. Jadi jangan dimasukin ke aset tidak berwujud. Terus kayak misalnya aktivitas pelatihan, aktivitas periklanan sama promosi, sama relokasi atau reorganisasi sebagian atau seluruh entitas itu juga harus dibebankan. Nah, di sini contoh-contoh dari aset tidak berwujud itu yang pasti udah sering kalian tahu itu adalah kayak goodwill ya kan. Goodwill itu muncul ketika suatu induk mengakuisisi anak perusahaan gitu kan, apabila cost of investment-nya itu lebih besar daripada si fair value-nya anak perusahaan, maka muncullah yang namanya goodwill. Nah, kalau paten itu adalah biasanya munculnya itu dia itu menemukan suatu produk baru nih. Jadi setelah dia melakukan riset gitu kan, terus dia ada produk baru yang mengeluarkan biaya cukup besar gitu. Nah, dia itu mendaftarkan produk ciptaannya itu ke Direktorat Hak Paten dan untuk memperoleh hak paten gitu. Nah, itu biaya untuk mendaftarkannya itu bisa dimasukin ke hak paten gitu. Nah, kalau hak cipta itu yang diberikan kepada seseorang yang menciptakan lagu gitu kan ya. Kalau franchise itu juga ya kalian tau lah kalau franchise ya, jadi kayak makanan-makanan gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari si aset tidak berwujud. Nah, masing-masing ini ada nilainya, nilai perolehannya itu berapa gitu kan ya. Nah, nilainya itu biasanya nilainya itu sebesar biaya legal untuk kita mempatenkan
biaya legal untuk kita mendapatkan si aset tidak berwujud tersebut gitu. Terus apa lagi? Udah sih kalau aset tidak berwujud intinya sih itu gitu. Nah, sekarang tujuan pemeriksaannya apa nih? Seperti biasa kan ya, sebelum kita masuk ke prosedur, kita harus tahu dulu tujuan pemeriksaannya apa gitu kan ya. Untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol, astagfirullahaladzim. Untuk memeriksa apakah terhadap internal kontrol yang cukup baik ya. Jadi di sini seperti biasa, apakah internal kontrolnya perusahaan itu udah cukup efisien apa belum gitu kan. Terus yang kedua, untuk memeriksa apakah perolehan, penambahan sama penghapusannya itu didukung oleh bukti-bukti yang sudah lengkap gitu kan ya. Jadi apakah semua transaksi yang terjadi untuk aset tetap tidak berwujud itu sudah lengkap dicatat gitu. Berarti kan untuk completeness ya gitu. Terus udah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang gitu. Untuk memeriksa apakah aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan mempunyai kegunaan di masa depan gitu. Terus di sini ini berarti existence. Untuk memeriksa apakah amortisasinya dilakukan dengan standar akuntansi keuangan, berarti untuk akurasinya. Untuk memeriksa apakah hasil pendapatan yang diperoleh oleh aset sudah dicatat dan diterima oleh perusahaan ya. Ini biasanya untuk occurrence ya, karena ini kan pendapatan ya, berarti ini adalah transaksi. Kalau ada transaksi apakah sudah dicatat, berarti itu adalah completeness juga bisa gitu. Untuk memeriksa apakah penyajiannya sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, berarti disclosure-nya gitu ya. Nah, bisa juga untuk tujuan perusahaannya itu adalah untuk memeriksa apakah aset tidak berwujud yang dicatat oleh perusahaan benar-benar masih berlaku gitu loh. Jadi license itu masih ada apa enggak gitu. Itu biasanya untuk existence. Nah, di sini untuk memperoleh tujuan ini, apakah prosedur audit yang harus kita lakukan gitu kan ya. Nah, prosedurnya adalah seperti biasa. Kalau untuk internal control berarti pelajari sama evaluasi internal controlnya, gimana caranya gitu, karena kita kirimin internal control questionnaire ya kan. Terus kita periksa SOP perusahaan apakah efektif atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya ternyata dari internal control questionnaire sama dari analisa SOP-nya itu adalah efektif, berarti kita harus melakukan compliance test gitu kan, kepatuhannya gimana, apakah benar-benar efektif gitu kan. Kalau ternyata dari compliance testnya itu ternyata tidak efektif gitu kan, ternyata nggak sesuai gitu yang tadi yang katanya efektif, berarti prosedur substantif tesnya itu harus kita perbesar gitu. Tapi kalau emang benar-benar efektif, berarti kita bisa mengecilkan prosedur substantif tesnya kita ya. Ini sebenarnya intinya tuh sama dengan akun-akun yang lain gitu loh. Kita itu melakukan evaluasi internal kontrol itu untuk kita kedepannya melakukan substantif test of transactionnya gitu loh. Bisa kita gedein, itu kita kecilin gitu. Nah, untuk internal control questionnaire seperti biasa kita harus tahu ciri internal control yang baik itu apa untuk aset tidak berwujud gitu kan ya. Nah, kalau di sini adalah adanya sistem otorisasi dalam penambahan dan penghapusan aset tidak berwujud gitu. Terus adanya internal audit yang memeriksa kelengkapan bukti pendukung dari perolehan dan penambahan aset tidak berwujud serta otorisasinya. Jadi itu biaya-biaya dokumen-dokumen legalnya itu tuh harus lengkap gitu loh untuk kita mendapatkan si aset tidak berwujud tersebut gitu. Terus yang kedua adalah minta rincian aset tidak berwujud per tanggal laporan yang menunjukkan saldo awal. Iya, jadi kita itu harus minta rincian dari si kliennya gitu kan. Saldo awal, penambahan, amortisasinya gitu kan. Terus kalau misalnya ada penghapusan, terus apakah perhitungan itu misalnya saldo awal ditambah sama penambahan, dikurangi sama amortisasi, dikurangi sama penghapusan, sama gak kayak saldo akhirnya. Jadi di sini kita mengecek itu akurasinya ya gitu. Nah, terus saldo akhirnya itu dari si perinciannya itu sama atau enggak. Nah, ini nih, cocokkan saldo awal dan saldo akhir ke buku besar lalu cek footing dan cross footing. Nah, ini nih yang dimaksud. Jadi setelah kita meminta rinciannya,
Selanjutnya adalah kita melakukan check footing dan cross footing. Check footing dan cross footing itu adalah kita memeriksa ulang gitu. Jadi saldo awal kita tambah sama adanya penambahan, kita kurangi sama amortisasi gitu kan ya. Kita kurangi sama penghapusan, kan ada saldo akhir nih. Nah, ini nyambung nggak nih nilai yang ada di laporan, nilai yang ada di perincian yang dikasih gitu kan, sama gak kayak yang di buku besar, sama gak kayak yang di laporan keuangan. Itu namanya check footing sama cross footing. Jadi kita melihat akurasi dari perhitungannya ketika kita menghitung ulang gitu kan ya. Terus untuk check footing sama cross footingnya ya kita ngecek nilainya sama apa enggak gitu. Kalau misalnya beda berarti ada kenapa nih gitu. Terus periksa penambahan aset tidak berwujud apakah diotorisasi oleh pejabat entitas yang berwenang ya kan. Terus periksa notulen rapat, apakah otorisasi tersebut melalui rapat gitu kan. Terus periksa keabsahan sama kelengkapan bukti-bukti legal dari si aset tidak berwujud itu gitu. Nah, untuk internal control questionnaire-nya bisa kalian lihat di exhibit 15.1. Terus untuk bukti kertas kerjanya ya, working papernya itu untuk 15.2 tuh. Jadi kita bikin seperti biasa top schedule-nya gitu. Nah, ini nih rinciannya nih, kalau di exhibit 15.2 nih, misalnya kita yang prosedur nomor 3 ya, itu dari saldo awal gitu kan, ada penambahan kita tambahin, ada pengurangan dari amortisasi sama ada penghapusan gitu kan. Totalnya saldo per bukunya 845. Nah, ini kita cek nih gitu, perkaliannya udah bener apa belum gitu kan ya, ke footing gitu. Terus L itu artinya adalah kita sudah mencocokkannya ke buku besar gitu. Nah, saldo awalnya yang 325 juta ini fee itu udah sesuai dengan KKP tahun lalu gitu, atau sudah sesuai dengan laporan audit tahun lalu gitu. Nah, untuk penambahan yang VO ini artinya vouching, itu adalah kita sudah memeriksa ke bukti pendukungnya seperti pengeluaran kas dan perjanjiannya gitu ya. Terus apalagi periksa amortisasi dan penghapusan aset tidak berwujud ya kan, itu jelas ya. Kalau periksa amortisasi harus untuk akurasinya. Jadi amortisasinya itu dipakai metode apa, konsisten apa enggak dari tahun ke tahun. Jangan sampai perusahaan amortisasinya itu berubah-berubah gitu itunya, metode amortisasinya gitu. Terus periksa perjanjian yang dibuat entitas dengan pihak ketiga yang ingin menggunakan hak paten gitu kan. Jadi kalau misalnya perusahaan ada hak paten, ada franchise gitu kan ya. Terus ini ada gak nih perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan si intangible asset ini gitu kan. Terus misalnya ada perjanjian gitu kan. Legalnya itu rapi apa enggak nih gitu. Terus kan biasanya kan perusahaan kan dapat pendapatan kan gitu. Kalau misalnya kita dari hak paten dari franchise ini, nah kita cek nih pendapatannya itu dari perjanjian tersebut udah dicatat apa belum nih sama perusahaan, udah diterima apa belum gitu sih siapanya si pendapatannya gitu loh. Nah, ini adalah untuk completeness dari si transaksi pendapatannya itu ya gitu. Terus yang ketujuh adalah seperti biasa periksa bahwa penyajiannya itu sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku gitu kan ya. Jadi kalau intangible asset itu tuh nggak ada yang namanya akumulasi amortisasi gitu. Jadi nilai yang disajikan di laporan keuangan itu sudah net gitu. Jadi misalnya adalah 10 juta, ya itu 10 juta itu adalah setelah dikurangin dengan amortisasi gitu. Jadi bukan seperti aset tetap. Kalau aset tetap itu kan dia kan ada harga perolehannya, ada akumulasi penyusutannya gitu kan ya. Nah, kalau aset tidak berwujud ini, tangible aset ini dia langsung net aja gitu. Dari si intangible aset tersebut gitu. Terus dari kertas kerjanya itu seperti biasa nanti kita harus bikin kesimpulannya apakah wajar atau tidak gitu. Nah, untuk aset tidak berwujud itu lebih simpel daripada aset tetap, karena kan kalau aset tetap kita kan harus lihat bukti fisik ya, kita harus ngeliat gitu kan bener apa enggak ada nih si mobilnya gitu, bener apa enggak nih si buildingnya gitu kan, ada apa enggak. Sedangkan kalau aset tidak berwujud ini karena dia tidak berwujud gitu, jadi kita cukup memeriksa bukti-bukti pendukungnya seperti legalnya aja gitu. Jadi kayak perjanjiannya aja, bukti-bukti legal, bukti-bukti hukumnya aja
gitu. Oke, sekian dari saya untuk Asa Tidak Berwujud. Untuk yang bingung, Asa Tidak Berwujud itu tidak ada di buku 1 ya, tapi dia adanya di buku 2-nya Pak Sutrisno Agus gitu. Jadi menurut saya lebih baik kalian beli buku 1 sama buku keduanya Pak Sutrisno karena akan dipakai juga nih buku keduanya di auditing yang kedua gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.